Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi mengupas kitab Kejadian. Yang akan kita kupas kali ini adalah Kejadian 4 ayat 17 sampai 24. Firman yang akan saya bawakan ini berjudul transfer dosa. Apa itu transfer dosa? Maksudnya apa ya? Pernah nggak kalian berpikir tentang anak dari seorang pelaku kejahatan? Bagaimana dia dibully dan dicari, seluk-beluknya diberi komen-komen tentang kebencian sama masyarakat gitu. Ada juga orang yang bilang gitu kayak, kamu tuh dulu nakal, mesti kamu juga nakal. Ada juga yang bilang sifat anak itu turun dari orang tuanya. Dosa ayahmu di masa lalu itu dosamu sekarang. Itu banyak sekali yang berspekulasi tentang hal itu, dan perlu saudara ketahui bahwa sebenarnya transfer dosa itu tidak bisa. Jadi tidak ada yang namanya dosa keturunan, dosa bawaan, dosa warisan, dan lain-lain itu. Di sini jika kita membaca ayat 17 sampai 24, Lameh, yaitu keturunan Kain yang merupakan waktu itu Kain adalah membunuh adiknya sendiri gitu. Dan Lameh ini juga membunuh seorang laki-laki, seorang muda, karena dia merasa dilukai. Dia juga membunuh seseorang karena dia memukul Lameh hingga bengkak. Tapi di sini kita melihat dia memiliki dua istri. Dari istrinya itu dia memiliki anak. Ada Yabal, Yubal, Tubal, Kain. Dan hebatnya anak-anak dari Lameh ini bisa dibilang cukup sukses, saudara. Bisa dibilang dia jadi orang hebat gitu, karena Yabal merupakan seorang yang diam dalam kemah dan melihara ternak. Yubal yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Tubal Kain adalah bapa semua tukang tembaga dan tukang besi gitu. Bisa dilihat anak-anak dari Lameh ini tidak mewarisi apa yang sudah dilakukan dari orang tuanya gitu. Jadi kan ada yang bilang, bapakmu berdosa, bapakmu kayak orang, nanti kamu sebagai anaknya kena karma dan lain-lain gitu. Tapi ini bisa kita lihat tidak terjadi pada anak-anak Lameh. Ada juga seorang kisah teman saya gitu. Jadi teman saya ini memiliki bapak yang bisa dibilang temperamen gitu. Sering bersikap keras sama anaknya dan istrinya gitu. Jadi tegas itu memang baik, cuma ini terlalu tegas gitu, saudara. Jadi pada suatu hari, karena saking marahnya si bapak dari teman saya itu, sampai dia itu memukul istrinya. Waktu itu membawa sapu, hampir dikenakan istrinya, langsung ditahan sama anaknya gitu. Jadi langsung dibekep bapaknya sama anaknya. Habis itu didoakan sama teman saya ini, kita bapaknya didoakan dan lain-lain. Puji Tuhan sekarang bapaknya sudah bertobat, sudah ya mungkin bisa dibilang sekarang masih cukup tegas, cuma tidak seperti dulu, sudah berubah gitu. Nah, bisa dilihat sifat antara teman saya dan bapak teman saya ini memiliki sifat yang berbeda gitu. Memiliki pemikiran yang berbeda juga, memiliki hati yang berbeda gitu, saudara. Dari kitab Kejadian 4 ayat 17 sampai 24 ini, saya memiliki dua poin yang bisa diambil, yaitu yang pertama, dosa tidak bisa ditransfer. Hidup ini adalah tentang pribadi dan pribadi. Ini tentang kehidupan sendiri, kehidupan Anda dengan Tuhan gitu. Tentang dosa
ayah kita itu dengan, yaitu hubungan ayah kita itu dengan Tuhan gitu. Tentang dosa kita itu hubungan kita sendiri dengan Tuhan gitu. Jadi pribadi, bebas pribadi. Gak ada yang namanya istilahnya mendapatkan dosa dari ayah kita ataupun leluhur kita gitu. Mungkin memang lingkungan mungkin mencemooh atau apa gitu. Tapi yang penting jika diri kita benar tuh di mata Tuhan kamu juga benar. Yang kedua adalah jangan minder. Apa yang dilakukan Lameh di ayat 23 tadi, dia membunuh seorang laki-laki muda. Apa yang dilakukan Kain, kita juga tahu dia sudah membunuh Habel, dia tadinya sendiri gitu. Apakah Tuhan tetap menerima mereka? Apakah Tuhan tetap menganggap mereka? Jawabannya iya. Kita tahu berkat Tuhan juga ada bagi Kain, berkat Tuhan juga ada bagi Lameh dan keturunan-keturunannya. Begitupun dengan kita, saudara. Mungkin ayah atau kakek, nenek atau ibu kalian pernah melakukan sebuah kesalahan dulunya gitu. Atau orang-orang berkata dosa leluhurmu tuh mengalir atas kamu gitu. Saudara gak perlu khawatir, gak perlu takut gitu. Sebegitu bejat dan bercelanya leluhurmu dulu, Tuhan tuh tetap menganggap mereka tuh adalah anaknya. Karena yang penting adalah pertobatan, saudara. Mungkin jika ayah kalian ataupun ibu kalian belum melakukan pertobatan atau masih melakukan hal yang kurang baik, yang menyakiti orang lain ataupun menyakiti diri Anda sebagai anaknya gitu, doakan mereka gitu. Dan juga berilah saran atau masukan kepada mereka gitu. Karena jika kita juga tahu sadar bahwa orang di sebelah kita, di lingkungan kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak menegur, itu juga kita dosa loh, saudara. Kita harus merangkul mereka dan sebisa mungkin kita merubah mereka menjadi lebih baik gitu. Tetapi saudara juga tenang saja, karena hukuman tidak menyediakan berkat. Jangan takut akan kesalahan-kesalahan dirimu, mungkin silam juga gitu, kesalahan leluhurmu yang silam gitu. Jadi ingat bahwa kuncinya adalah pertobatan dan berubah menjadi lebih baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara dan menjadi rema bagi hidup kalian. Terima kasih. Amin.